Coba jujur deh workers, kamu sekarang kerja sambil ngerasa capek, burn out, terus gaji juga stagnan, tapi tetap gak berani resign. Nah, kalau iya, mungkin kamu sekarang lagi kena fenomena yang lagi rame banget dibahas, yaitu job hugging. Iya, bener, job hugging. Bukan job hopping ya, alias bukan lompat-lompat kerjaan, tapi lebih ke meluk pekerjaan secara erat-erat, padahal hatinya udah nggak di sana. Nah, di video kali ini workers, kita bakal bahas apa sih job hugging itu, terus dampaknya ke karir kita itu apa, dan yang paling penting adalah gimana caranya kita untuk keluar dari belenggu job hugging ini. Nah, buat kamu yang lagi galau soal karir, bisa tonton video ini sampai habis ya. Job hugging itu artinya memeluk pekerjaan, tapi bukan memeluk karena sayang, melainkan memeluk karena takut kehilangan. Fenomena ini muncul ketika seseorang tetap bertahan di pekerjaan, padahal udah nggak nyaman, nggak berkembang, gaji stagnan, bahkan burnout, tapi tetap stay. Kenapa ya? Karena takut ambil resiko pindah kerja, atau ngerasa, ya di luar sana belum tentu lebih baik. Dan ini bukan berarti loyal ya, lebih ke aku stay karena aman, bukan karena aku cinta. Terus tanda-tandanya apa sih? Coba cek deh workers, apakah kamu sedang mengalami tanda-tanda ini? Karena siapa tahu kamu sedang mengalami job hugging. Kamu bertahan karena takut resiko, bukan karena bahagia. Kamu ngerasa nggak berkembang, tapi tetap stay. Gaji udah lama nggak naik, tapi kamu juga takut negosiasi atau apply kerja. Kamu burn out, stres, dan capek secara emosional. Tapi tetap bilang ke diri sendiri, ya yang penting aman dulu lah. Kalau 2 atau 3 poin ini relate, betul banget nih workers, kamu sedang mengalami job hugging. Fenomena job hugging di Indonesia itu makin tinggi nih workers, karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi lagi nggak stabil, harga naik, daya beli turun, perusahaan juga banyak efisiensi. Dengan kondisi kayak gini, banyak pekerja mikir, daripada resign, mending stay aja dulu deh. Ancaman PHK. Banyak laporan media yang bilang sepanjang 2025 kasus PHK tuh naik. Dan ini bikin orang makin takut untuk coba-coba keluar. Budaya kerja dan mentalitas stabilitas. Di Indonesia, banyak orang diajari bahwa punya kerjaan tetap itu penting banget. Bahkan lebih penting daripada minat atau karir jangka panjang. Jadi, banyak yang bertahan demi setidaknya aku punya kerja. Jalur karir yang nggak jelas. Banyak perusahaan yang promosinya lama banget atau trainingnya minim. Karyawan jadi ngerasa mau pindah nggak yakin, mau stay juga nggak berkembang. Takut sama pasar kerja. Persaingan makin ketat, tapi lowongan bagus makin sedikit. Dan ini bikin orang mikir 2-3 kali sebelum resign. Nah, ini bagian yang penting banget workers. Karena ternyata job hugging itu punya efek yang kurang lebih negatif terhadap karir kita. Yang pertama, stagnasi karir alias mandek. Kamu nggak naik level, nggak belajar hal baru, dan juga nggak improve skill. Turunnya kepuasan kerja. Ada penelitian dari perusahaan jasa IT yang bilang, job hugging ini berdampak negatif banget ke kepuasan kerja. Karyawan yang bertahan tapi nggak berkembang, akhirnya makin nggak happy. Produktivitas menurun. Kamu kerja, tapi ya udah gitu aja, nggak ada inovasi, dan juga nggak ada semangat. Ngeblok jalan orang lain. Ini agak pedas, tapi benar. Kalau orang lama terus stay tanpa berkembang, peluang fresh graduate atau talenta baru jadi makin sempit. Mental jadi capek. Karena kamu hidup di keadaan pengen pergi tapi nggak berani, pasti capek banget dan berpengaruh sama mental health kamu workers. Oke, ini yang paling ditunggu-tunggu nih workers. Jadi gimana sih cara kita untuk keluar dari belenggu job hugging ini? Yang pertama, kenali dulu penyebabnya.
Apakah kamu takut, tidak percaya diri, atau cuma nyaman karena aman? Yang kedua, evaluasi perkembangan kamu. Coba deh tanya ke diri sendiri, apakah dalam 6 bulan terakhir ini kamu ada perkembangan? Kalau enggak, siapa tahu itu merupakan tanda-tanda yang kurang baik nih workers. Selanjutnya, upgrade skill. Ambil kursus singkat di YouTube, Coursera, Free4U, atau pelatihan gratis. Skill naik, percaya diri naik, maka peluang pun makin besar. Yang keempat, perbarui CV dan LinkedIn. Jangan tunggu sampai resign ya workers, usahain untuk persiapin dari sekarang. Lalu, bangun networking. Ikut event, webinar, atau grup komunitas. Biar tahu peluang kerja yang sebenarnya ada di luar sana tuh seperti apa sih. Terus, jangan lupa juga untuk diskusi dengan atasan atau dengan HR. Kamu bisa tanya apakah ada peluang untuk promosi, apakah bisa ikut training, atau mungkin ada peluang untuk rotasi kerja. Jadi sebenarnya mungkin udah ada nih workers peluangnya, tapi kamu aja yang belum buka suara. Selanjutnya, siapkan finansial. Bikin dana darurat 3-6 bulan ke depan. Karena banyak orang yang nggak berani resign simply karena uang. Kemudian, melamar pelan-pelan. Serius deh workers, ngelamar kerja tuh bukan berarti kita harus resign. Coba apply aja 2-3 lowongan per minggu. Yang ke-9, kasih tenggat waktu ke diri sendiri. Contohnya nih, kalau nggak ada perkembangan dalam 3 bulan, aku pindah deh. Nah, ini tuh bantu kamu buat nggak stuck terlalu lama. Yang terakhir, fokus pada pertumbuhan dan bukan kenyamanan. Karena kerja itu bukan tentang soal aman doang nih workers, tapi tentang bagaimana kita bisa berkembang. Nah workers, intinya fenomena job hugging itu wajar banget loh terjadi. Banyak juga nih orang yang ngalamin, apalagi di kondisi ekonomi yang seperti sekarang. Tapi perlu diingat ya workers, kalau karir itu merupakan tanggung jawab diri sendiri. Kalau kamu nggak gerak, ya mana ada perubahannya. Jadi, coba mulai deh dari langkah-langkah kecil. Walaupun pelan, tapi pasti. Nah, kalau kamu mau tahu informasi seputar dunia kerja, jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan jangan lupa cek website kita juga di workerspedia.id. Satset, langsung dapat kerja di Workerspedia.